friendship, jumpa lagi sama Nisa. Tanpa kita sadari, usaha pengolahan tanah dan juga pertanian menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan, baik itu tanah maupun juga produksi pangan kita. Banyak sekali usaha-usaha pertanian yang masih mengandalkan pupuk, pestisida yang bersifat kimia dan konvensional. Nah, penggunaan pestisida kimia, pupuk kimia yang secara berlebihan juga menurunkan kualitas tanah dan juga produksi pangan. Lalu, adakah sistem pertanian yang lebih baik, lebih ramah lingkungan, dan juga tetap bermanfaat secara ekonomis? Nah, friendship, semua pertanyaannya ini bisa kita jawab dengan sistem pertanian agroekologi. Apa sih agroekologi? Singkatnya adalah pertanian yang berkelanjutan yang bisa menjadi alternatif pertanian konvensional. Sistem agroekologi ini melibatkan semua unsur dari alam, lingkungan, masyarakat, ilmu sosial, ekonomi, dan juga lingkungan yang sehat. Sehingga sistem ini bisa menjadi jawaban dari krisis pangan dan juga kemiskinan di masa depan. Penasaran kan dengan sistem agroekologi? Simak video ini sampai habis ya! Agroekologi adalah suatu kajian menyeluruh terhadap agroekosistem, termasuk manusia dan lingkungannya, serta unsur-unsur dan proses-proses yang berhubungan dengan semua unsur tersebut, baik misalnya persaingan, simbiosis, maupun perubahan yang secara beruntun terjadi, yang bertujuan untuk pengelolaan dan juga pengembangan agroekosistem secara berkelanjutan. Ingat ya friendship, secara berkelanjutan, artinya dapat memenuhi kebutuhan di masa sekarang dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk generasi yang akan datang. Ada 9 hal yang harus diingat kalau kita mau menerapkan agroekologi untuk sistem pertanian kita. Yang pertama, penggunaan sumber daya terbarukan yang sesuai dengan alam dan juga menerapkan daur unsur hara yang ada di lahan ataupun di kebun. Yang kedua, mengurangi penggunaan material yang berpotensi merusak lingkungan hidup, kesehatan petani, masyarakat, dan juga konsumen. Contohnya pupuk kimia, pestisida kimia, dan juga penggunaan pupuk atau pestisida yang berlebihan. Yang ketiga, menerapkan pelestarian sumber daya alam. Bisa kita dengan menggunakan tanaman jangka panjang untuk mencegah erosi, kemudian menggunakan mulsa atau penutup tanah, dan juga menerapkan pengolahan tanah yang minimum atau tanpa olah tanah. Yang keempat, melakukan penerapan hemat air. Salah satunya adalah penerapan irigasi tetes atau juga bisa dengan pengembangan pertanian lahan kering. Yang kelima, melakukan penghematan energi dengan menggunakan teknologi tepat guna. Yang keenam, pelestarian genetik lokal. Bisa kita lihat contohnya adalah pengembangan ternak dengan menggunakan bibit yang telah disesuaikan secara tradisional. Yang ketujuh, pengelolaan keterhubungan ekologi. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan musuh alami atau predator, pemanfaatan gulma sebagai mulsa, intercropping atau pertanian campuran, dan penerapan integrated farming atau pertanian terpadu dengan memadukan unsur pertanian, perikanan, dan juga peternakan, serta praktek-praktek baik lainnya. Kedelapan, memaksimalkan manfaat jangka panjang. Memaksimalkan keterpaduan manfaat, tidak sekedar keuntungan tahunan. Memaksimalkan penggunaan pengetahuan lokal melalui pertukaran pengetahuan dengan petani sekitar dan mendidik generasi penerus untuk berkontribusi melalui komunitas. Yang terakhir adalah memaksimalkan manfaat ekonomis. Tidak ada ketergantungan terhadap satu jenis ternak ataupun tanaman. Memaksimalkan pasar-pasar alternatif dan juga melakukan pengolahan sebelum penjualan. Sebisa mungkin, buatlah skenario pertanian sehingga ada hasil setiap harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Nah, friendship, itu tadi gambaran mengenai agroekologi dan juga apa saja yang harus kita terapkan jika akan menerapkan agroekologi di sistem pertanian kita. Masih mau pakai konvensional atau mau pakai agroekologi yang lebih ramah lingkungan, semua ada di tanganmu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika ada hal atau materi yang ingin kamu tanyakan, jangan lupa tulis di kolom komentar.